Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kusuma Eka Melani dengan NIM 2308 1020 1184. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme terjadinya kurs mata uang, neraca pembayaran, exchange rate equilibrium, dan sistem keuangan internasional. Untuk slide yang pertama, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang kurs mata uang. Nah, untuk pengertian kurs mata uang ini, kurs mata uang adalah nilai tukar antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Kurs ini menunjukkan berapa jumlah uang dari suatu negara yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu unit uang dari negara lain. Contohnya itu jika kurs 1 dolar Amerika ini berupa 16.000 rupiah. Nah, itu artinya bahwa kita ini memerlukan 16.000 rupiah untuk mendapatkan 1 dolar Amerika. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis kurs mata uang sendiri, di sini ada 5 jenis. Yang pertama kurs spot. Kurs spot sendiri ini adalah kurs yang berlaku saat ini dan dipakai untuk transaksi tukar menukar mata uang yang langsung dilakukan di hari itu juga atau maksimal dilakukan dalam 2 hari kerja. Nah, yang kedua adalah kurs forward. Kurs forward ini adalah kurs yang disepakati sekarang untuk transaksi penukaran mata uang di masa depan. Misalnya itu 1 bulan lagi. Kurs forward ini digunakan untuk menghindari risiko fluktuasi nilai tukar. Lalu yang ketiga ini adalah kurs tetap. Kurs tetap ini adalah nilai tukar yang ditetapkan dan dijaga oleh pemerintah agar tidak berubah-ubah. Lalu yang keempat, kurs mengambang. Kurs mengambang ini adalah nilai tukar yang dibiarkan naik turun tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar uang. Sifatnya ini bisa bebas atau dikontrol sebagian oleh pemerintah. Lalu yang kelima adalah kurs nominal dan real. Kurs nominal ini adalah kurs yang terlibat di layar bank atau money chain tanpa memperhitungkan harga barang atau inflasi. Lalu sedangkan kurs real ini adalah kurs yang sudah disesuaikan dengan perbedaan harga barang di dua negara, mencerminkan daya beli uang yang sebenarnya. Next. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor kurs mata uang. Nah, faktor yang pertama ini adalah inflasi. Nah, inflasi ini jika harga-harga barang di dalam negeri ini naik terus atau inflasinya ini tinggi, maka nilai uang dalam negeri ini jadi lemah dibandingkan dengan uang negara lain. Lalu yang kedua, suku bunga. Suku bunga tinggi membuat orang luar negeri ini tertarik dengan menaruh uangnya ini di negara tersebut karena akan memiliki untung yang sangat besar. Hal ini tuh meningkatkan permintaan terhadap mata uang lokal. Lalu yang ketiga, neraca perdagangan. Perbandingan antara ekspor dan impor suatu negara, jika ekspor lebih banyak dari impor atau terjadi surplus, maka permintaan terhadap mata uang lokal ini akan meningkat. Lalu yang keempat, stabilitas ekonomi dan politik. Negara yang stabil secara ekonomi dan politik dianggap aman untuk berinvestasi, sehingga menarik investor asing untuk menanamkan modal di negara tersebut. Lalu yang kelima, intervensi pemerintah. Pemerintah ini bisa ikut campur pasar di pasar valuta asing, misalnya dengan menjual atau membeli mata uang tertentu untuk mempengaruhi nilainya. Lalu yang terakhir atau yang keenam ini adalah spekulasi pasar. Nah, ekspektasi atau perkiraan para pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi atau kebijakan negara ini bisa memengaruhi permintaan terhadap mata uang tertentu. Next. Lanjut tentang neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama neraca berjalan. Nah, neraca berjalan ini adalah neraca yang mencatat semua transaksi ekspor dan impor barang dan jasa serta pembayaran transfer dan pendapatan dari luar negeri. Isi dari neraca berjalan ini yang pertama ekspor dan impor barang, lalu ekspor dan impor jasa. Yang ketiga pendapatan primer, dan yang terakhir transfer sepihak. Lalu yang kedua ada neraca modal. Nah, neraca modal ini adalah neraca yang mencatat semua aliran masuk dan keluar modal antar negara. Isi dari neraca modal ini yang pertama investasi langsung, lalu yang kedua investasi portofolio, dan yang ketiga pinjaman dan utang. Next, ini lanjut pada exchange rate equilibrium atau kurs keseimbangan. Nah, pengertian kurs keseimbangan tersendiri adalah nilai tukar mata uang yang dianggap seimbang atau ideal karena mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya suatu negara. Kurs ini menunjukkan tingkat nilai tukar yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Nah, untuk jenis-jenisnya kurs keseimbangan ini ada 4 jenis.
Yang pertama adalah purchasing power parity. Nah, kurs ini adalah kurs yang mencerminkan kesetaraan daya beli antar negara. Harga barang yang sama seharusnya setara jika dihitung dalam mata uang yang sama. Lalu yang kedua, fundamental equilibrium exchange rate. Nah, kurs ini yang mencerminkan keseimbangan jangka panjang berdasarkan faktor ekonomi fundamental seperti neraca transaksi berjalan dan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga, behavioral equilibrium exchange rate. Nah, kurs yang ditentukan berdasarkan hubungan statistik antara nilai tukar dan variabel ekonomi seperti suku bunga, utang luar negeri, dan harga komoditas. Lalu yang terakhir adalah natural real exchange rate. Nah, kurs ini adalah kurs real jangka menengah yang mencerminkan keseimbangan antara tabungan dan investasi tanpa gangguan dari faktor sementara seperti spekulasi pasar. Baik, untuk yang selanjutnya adalah faktor-faktor dari kurs keseimbangan. Nah, yang pertama itu adalah perbedaan inflasi antar negara. Jadi, jika suatu negara ini mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, maka harga barang dan jasanya ini menjadi lebih mahal. Hal ini tuh membuat ekspor negara tersebut menurun karena barangnya ini tidak kompetitif di pasar global. Lalu yang kedua, suku bunga dan kebijakan. Suku bunga dan kebijakan yang tinggi cenderung menarik investasi asing karena investor ini mendapatkan imbalan yang hasilnya itu lebih besar. Selain itu, kebijakan moneter seperti pengetatan atau pelonggaran juga memengaruhi nilai tukar. Lalu yang ketiga, kondisi neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Neraca perdagangan mencatat ekspor dan impor barang, sementara transaksi berjalan ini juga mencakup jasa, pendapatan primer, dan transfer. Jika negara ini mengalami surplus, artinya lebih banyak uang asing yang masuk daripada yang keluar. Nah, untuk yang keempat, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Negara dengan produktivitas tinggi akan biasanya ini memiliki daya saing yang tinggi di pasar internasional. Hal ini tuh mendorong ekspor, menarik investasi asing, dan meningkatkan kepercayaan pasar. Lalu yang kelima, aliran modal asing dan investasi langsung. Ketika investor asing ini menanamkan modal atau membangun bisnisnya di suatu negara, mereka ini membutuhkan mata uang lokal. Hal ini meningkatkan permintaan terhadap mata uang negara tersebut. Lalu yang keenam adalah intervensi pemerintah dan bank sentral. Pemerintah dan bank sentral ini dapat mempengaruhi kurs melalui kebijakan seperti membeli atau menjual barang, cadangan devisa, mengubah suku bunga, atau menerapkan kontrol modal. Tujuannya ini adalah untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan ekonomi makro. Yang selanjutnya ini adalah tentang sistem keuangan internasional. Untuk pengertiannya ini, sistem keuangan internasional adalah suatu sistem yang mengatur transaksi keuangan antar negara di seluruh dunia, termasuk peraturan, lembaga, instrumen, dan mekanisme yang digunakan untuk mengatur arus modal, pembayaran internasional, dan nilai tukar mata uang. Nah, baik, cukup itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.